Dalam setiap perdebatan teologis, seringkali yang dikedepankan bukanlah kejujuran dalam mencari kebenaran, melainkan kepiawaian dalam mengolah kata. Argumen dibentuk, dipoles, lalu diarahkan untuk menggiring opini, bukan untuk menguji apakah ia benar-benar kokoh. Padahal, kebenaran tidak butuh dibela dengan cara memaksakan logika. Ia justru akan berdiri dengan sendirinya ketika diuji secara konsisten. Masalahnya banyak perdebatan berhenti pada permukaan. Orang mengambil satu potongan teks, lalu menarik kesimpulan besar tanpa melihat keseluruhan konteks. Ketika dipertanyakan, mereka tidak memperkuat dasar argumennya, melainkan mengubah cara berpikirnya. Disinilah kita mulai melihat, apakah yang dibangun ini benar-benar argumen atau hanya asumsi yang dipertahankan mati-matian. Diskusi yang akan kita lihat ini menjadi contoh yang sangat jelas. Di satu sisi, ada upaya menyederhanakan sesuatu yang kompleks menjadi kesimpulan instan. Di sisi lain, ada upaya untuk menguji, apakah kesimpulan itu lahir dari proses berpikir yang jujur atau sekedar dari keinginan untuk menang debat. Dan di titik inilah, kita perlu bersikap tegas, bukan terhadap keyakinan seseorang, tapi terhadap cara berpikirnya. Karena ketika logika mulai dipermainkan, maka apapun bisa dibenarkan. Dan kalau itu dibiarkan, maka perdebatan tidak lagi menjadi ruang mencari kebenaran, melainkan sekedar panggung untuk mempertahankan posisi. Ya silakan, apa yang mau diutarakan misalnya? Bis, di Hmm, Keluaran 3, hmm, ayat 2 dan 3, kan di situ Musa melihat api oke, terus, di rerumputan itu. terus, Dan lalu dari rerumputan itu keluarlah Allahnya orang Kristen. malaikat Tuhan menampakkan diri dalam semak belukar yang menyala, namun belukar itu tidak terbakar api. Oke, lalu Musa mendekati itu, lalu Tuhan melihat Musa datang, betul. Betul. Dari mana Tuhan itu keluar? Dari mana Tuhan itu keluar? Maksudnya? Dari semak tadi kan? Begini, biar Anda nggak salah paham membaca Alkitab. Gini ya. Ya, jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Iya, Dari ini mana saya Tuhan? jawab. Ini saya jawab. Ya, Masa kayak masa saya saya jawab. nggak boleh jawab sih? Anda bertanya, saya nggak boleh jawab Ya, Tuhan gimana? itu keluar Boleh? dari semak itu kan? Boleh saya menjawab? Nah, sebentar, Tuhan keluar dari Silakan. semak. Sedangkan di semak itu yang dilihat Musa api. Berarti Tuhan Edis api. Begini, baik. Saya jawab ya. Begini. Jadi pada waktu itu, Musa itu sedang menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya dia. Ya kan? Di Midian tepatnya pada waktu itu. Nah, sampailah dia di sebuah gunung, namanya itu Gunung Horeb. Nah, ketika dia lagi asik-asik menggembala itu, dilihatlah ada api di suatu belukar. Begitu. Nah, ketika belukar itu menyala, yang menjadi keheranan Musa adalah kenapa belukar itu tidak gosong, tidak termakan. Makanya melihat penglihatan yang hebat itu, Musa penasaran, dia mendekat, apa ini? Jenis api apa ini kok bisa? Dia itu tidak memakan belukar tersebut. Nah, ketika dia mendekat kepada api tersebut, berserulah malaikat Tuhan kepadanya, Musa, Musa. Lalu kata Musa, ya Allah, begitu kan? Kemudian dia berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Nah, pertanyaan Anda tadi, apakah Tuhan itu keluar dari api tersebut? Ya, ini tidak dijelaskan di situ. Apakah di situ ada rupa Tuhan, rupa malaikat keluar dari api tersebut? Tidak ada. Yang jelas di situ Musa mendengar suara. Begitu. Pertanyaan Suaranya Anda? dari mana? Dari rumput yang ada api. Tuhan Ya. Edis api. Suara Nah, tersebut berasal dari api yang menyala tersebut. siap. Kapten. Pertanyaan Jadi Anda apa? berarti betul kan Tuhan Edis itu api kan? Kayak iblis.
Oke, kalau itu kesimpulan Anda, saya pun tidak bisa memaksa. Yang jelas di situ hanya suara Tuhan keluar dari api tersebut. Apakah api tersebut adalah Tuhan? Ya, kita tidak bisa menyimpulkan demikian. Itu adalah sebuah penglihatan saja. Ya, apalagi aku yang bertanya atau Edis yang bertanya? Boleh saya tanya balik seputar yang ini? Senang kali. Oke. Kenapa peristiwa itu kalian colong? Nah, gitu, silakan. Dan masuk ke dalam kitab suci kalian. Silakan. Ya, karena di kitab-kitab Oten dijelaskan bahwa Tuhan Allah itu api, maka dengan datangnya Al-Quran dibantah kitab-kitab Oten penyesat itu. Apa kata Allah? Nah, cantik pertanyaan Edi. Di surat Al-Qasas ayat 30. Buka dulu. Baik. Nah, di surat Al-Qasas itu membenarkan kisah itu. Musa datang ke tempat api yang berkobar. Lalu Musa mendengar suara dari arah gunung. Di situ ada sebatang pohon kayu. Mendengar suara dari situ Musa bahwa akulah Allah, bukan dari api tadi, Edis. Jadi kenapa Baik, saya tampilkan ya. Nah, Jadi teman-teman suatu berita itu, kisah tersebut itu sebenarnya Benar. sumbernya dari, saya bacakan dulu ya, dari Keluaran pasal yang keempat kalau nggak salah ya. Bentar. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana tunjukkan bagaimana kalau di Edis diviralkan bahwa Tuhan itu api. Wow, Tuhan melihat Musa datang. Lalu dari api itu Musa melihat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Masa Tuhan Edis api? Nah, dibenarkan oleh Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 30. Benar kisah itu ada, tetapi Allah itu suaranya terdengar bukan dari api, tapi dari arah bilik gunung. Di situ ada sebatang pohon kayu, dari situ arah suara itu terdengar gitu, Edi. baik. Kita baca dulu ya, biar kita diskusinya lebih berdata ya. Yes. Oke, saya bacakan. Baik, ini Keluaran pasal 13 ya. Inilah yang ada sebelum Al-Quran muncul, betul ya? Oke, baik. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah dia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, ini kisah Musa, atau kalau di sini dibilang burning bush ya, the burning bush itu, ini kisah ini begitu terkenal. Lalu kisah ini ya kalau saya katakan dicolong nanti dia tersinggung ya. Muncul di dalam kitab yang muncul abad ke-7 ya. Baik. Perhatikan. Kita baca dari sini dulu ya. Dari sebelumnya dulu. Berarti kalau Tuhan Islam bukan api. Baik, sebentar. Nanti teman-teman kita lihat perbedaannya ya. Musa kan
di situ sedang menggembala domba, menggembala ya. Nah, kita baca dari sini. Berkatalah dia Syuaib, ya, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu Musa ya, dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu telah bekerja denganku 8 tahun, dan kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan. Dan jika dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Nampaknya ini kisah Yakub yang salah dianu ya. Baik, saya teruskan. Poinnya ini. Bentar. Ini kita teruskan lagi. Kita teruskan. Udah Baik, ketemu poinnya. sampai di sini sekarang ya. Tadi. Shh, tenang. Ini kita masuk. Sabar, bisa sabar? Boleh sabar? Alhamdulillah. Baik. Dia, Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari keduanya, kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku, dan Allah adalah saksi atas apa yang diucapkan. Baru masuk 30. Perhatikan. Maka tatkala Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, jadi ini bedanya ya. Jadi kalau misalnya di dalam kitab Keluaran tadi, Musa sedang menggembalakan domba, itu pekerjaan sehari-hari. Tetapi di sini Musa sedang menjalani suatu peristiwa perjalanan ya, peristiwa perjalanan, betul nggak? Poinnya, Tuhan aku bukan api. Tuhan Ya, ini sebentar, api. nanti kita ke situ, tenang, nanti kita ke situ. Di sini Musa sedang melakukan perjalanan dengan keluarganya, betul nggak? Iya. Oke, menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya. Dilihatnya lah api. Saya besarin. Betul nggak ini api? Oh. Oke. Dilihatnya lah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya. Ingat, di sini Musa nggak seorang diri ya. Oke, tadi yang di dalam versi aslinya, di sini Musa seorang diri karena dia melakukan pekerjaan penggembalaan itu. Ya. Nanti kita akan tunjukkan ya, yang mana yang abal-abal. Baik. Dilihatnya lah api, dia berkata apa? Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api agar kamu mendapat kehangatan. Betul? Betul. Oke, berarti ini malam nggak ini kira-kira? Ya udahlah, jangan keluar poin. Nggak, saya tanya dulu, malam atau siang nih kira-kira? Mau siang mau malam terserah poinnya. Api dari mana? Suat Tuhan itu Tenang dari mana? dulu, Bun Saleh. Kalau diperiksa jangan gelagapan gitu. Kalau menurutmu ini malam atau siang? Entah malam, entah siang, terserah lah. Loh, karena ada kata-kata supaya membawa api tersebut untuk menghangatkan badan, berarti malam atau siang? Ya, kalau lagi musim dingin kan pagi pun dingin. Apa untuk hangatkan badan? Nggak ada dikatakan Baik, nggak apa-apa, kita turutin. Terus, Apa? Ini maka melarikan dari poin. ini tenang, kita mau tenang. Kamu jangan gelagapan Tidak, kalau begitu. diaturkan di surat Al-Kasah tadi. Tenang, biar kita selesaikan. Tenang. Oke. Selalu ceria dia ini ya. Baik, kita teruskan. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api, jadi dia menuju ke tempat api berada, betul? Betul. Diserulah dia dari pinggir lembah yang di sebelah kanannya, pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ada dari api. Ada keluar dari api. Dari sebatang pohon kayu. Bukan dari api kan? Oke, berarti dia melihat apinya di sini, terus diserunya dari tempat lain. Ya, terdengar suara dari arah bilik gunung itu yang ada pohon kayu. Dari arah situ terdengar suara Allah. Dari Bukan mana dia? api. Sebentar, dari pohon itu berarti
Dari sebatang pohon kayu itu. Dari arah bilik bukit itu ya ada pohon kayu. Iya, dari sebatang pohon kayu, betul nggak? Ya kan pertama ada arah itu. Kan di tulisan itu arah itu apa itu? Iya, dari arah sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, betul. Iya, di bilik bukit itu ada pohon kayu. Dari arah situ terdengar suaranya. Iya, dari sebatang pohon kayu tersebut, betul. Betul. Iya, dari sebatang pohon kayu. Baik. Kalau Baik. tadi Tuhan Dari ini sebatang tadi, pohon kayu yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, betul. Ya, Berarti dia kayu, betul nggak? ya, jadi Al-Quran membenarkan cerita dongeng oten-oten kafir yang mengatakan Nah, dibenarkan. Nah, Dicolong ya, dicolong, betul ya, dicolong dari situ ya. Betul. Jangan muram. Tadi senyum-senyum. Jangan muram. Udah ketahuan ya. Diseru dia, betul. Aku akui kisah itu ada. Oke, dicolong, betul. Bentarlah. Cuma Allah menjelaskan di Al-Quran yang sebenarnya, bukan yang dongengan oten. Oke, baik. Nggak apa-apa. Kita turutin maunya dia. Oke. Kalau di Alkitab, Ini dari sebatang oten pohon kayu ya. ada. Berarti dia diseru, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, sebatang pohon kayu tersebut, betul. Boleh aku bicara. Enggak, menurut logikamu tadi kan, karena Tuhan berseru dari api tersebut, maka menurut logikamu, api tersebut adalah Tuhan, betul? Betul. Oke. Sekarang menurut logika yang sama, karena Musa diseru dari sebatang pohon kayu ini, berarti sebatang pohon kayu ini adalah Allah, betul? Arah kan Standar ganda. Dengar suara. Standar ganda, lagi sekarang standar ganda. Ada pohon kayu dari arah situ. Mulai dari ini standar ganda, ini saudara-saudara. Standar ganda, betul. Udah jelas. Standar ganda nggak? Kok standar ganda? Itu kan bercerita suara itu dari arah mana terdengar, bukan Tadi seperti katanya, sebentar. Tadi katanya, karena Tuhan berseru dari arah api tersebut, maka api tersebut adalah Tuhan, betul? Betul. Nah, sekarang logika yang sama, karena diseru dari arah pohon kayu, berarti Arah. api tersebut. Dari arah. Kemana sebelum arah? Ya sama, ini gimana? Suara itu Dia maunya menang sendiri, saudara-saudara. Oke, kita teruskan. Sebentar, kita teruskan dulu. Tenang, kita teruskan. Dan lemparkanlah tongkatmu. Kenapa dia bawa tongkat? Nabi Musa pakai tongkat, Edis. Iya, kenapa dia bawa tongkatnya? Itulah mujizat dia di situ. Dia belum jadi nabi. Kalau Rasul datang itu kan berarti kan udah dipercaya. Sebentar, tenang. Apakah dia di sini sudah jadi nabi? Udah, kau udah ketemu tanya. Tenang, biar saya telusuri sebentar. Kan tadi katanya lagi pergi bersama dengan keluarganya, betul? Udah dapat poinnya. Kalau Tuhan Tenang dulu, Gun Saleh. Kita mau membahas satu persatu ini, tenang dulu, ya. Udah selesai kan? Aduh, Gun Saleh ini ngomong terus. Dengar dulu, Gun Saleh. Kita diskusi yang baik saja. Di sini Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro. Udah aku iyakan tadi. Di sini Musa sedang melakukan perjalanan, betul? Udah aku iyakan tadi. Oke. Kenapa dia bawa tongkat? Kenapa? Ya ini kamu jawab, kitabmu yang datang abad ke-7 ini. Kenapa dia bawa tongkat? Namanya orang mungkin dia suka dengan tongkat. Kenapa jadinya Edi suka berapa Edi? Oke, baik, kita jelaskan ya. Kita jelaskan. Menurut kitab Keluaran, kenapa Musa membawa tongkat? Karena dia sedang menggembalakan kambing domba Yitro. Oke. Jadi kami orang Kristen kalau ditanya kenapa bawa tongkat, bisa jelasin karena lagi gembala. Betul. Nah, sedangkan di sini, apakah dia sedang menggembala? Oke. Apakah dia sedang menggembala di sini? Orang di sana kerjanya menggembala, Edis. Kok orang Tidak, dia sedang melakukan perjalanan tadi bersama dengan keluarganya. perjalanan.
sebentar. Menurut ayat yang tadi, Ya, makanya udah, Anda tadi udah, saya udah, tanya di ya, sini ya, loh, nih loh. Dengar. udah. Aduh, Anda ini ketika mau ditelusuri mana yang jiplak, Anda nggak Aku mau. hanya mau tahu. Bentar, Suara udah di situ jiplak salah api. sebentar. Tenang. Aku kan mau tahu. Perhatikan. Ah, Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja di antara keduanya yang ditentukan aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan. Nah ini, 29-nya dikatakan begini, perhatikan. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya. Berarti Musa sedang eksodus, betul? iya, ya terserah apa mau disini lagi ya. Oke, Ya, ya udah. waktu dia eksodus, waktu dia pergi bersama dengan keluarganya, kenapa dia bawa-bawa tongkat? Iya, udah. Kenapa yang dibilang tadi dia kan ngebawa. Sebentar, biasanya kalau orang nyolong nyuring jiplak itu nggak bisa jelasin seperti anak Iya, SD. udah. Nah, Oh, udah. waktu anak pelan-pelan. SD, nih saya balik dulu kamera saya ya, dengar, nih. Untuk kita meneliti sesuatu itu jiplakan atau enggak, gini, Gun Saleh, biar kita nggak debat kusir seperti channel-channel debat kusir. Gini, waktu kita SD, kita sama-sama jujur yang ngakuin kita pernah nyontek, ya kan? Setelah nyontek sampai di guru. Guru nih, namanya guru, tahu dia kebiasaan anak-anak ini biasanya tolol kok pinter gitu kan? Seperti kejadian yang terjadi pada saya, ya kan? Ini anak biasanya nih nggak ngerti kok dia jadi jawabannya kok hebat sekali nih. Nah, dipanggillah saya ke depan, ditanyain, ini kok bisa begini? Terus ini kok bisa begini? Hasil ini angka 9 datang dari mana? Saya bingung menjelaskannya ini gimana. Ya gimana tidak bingung, orang saya saja nyontek punya teman saya gitu. Nah, tenang sebentar. Ketika seseorang mencontek, dia bingung menjelaskan contekannya. Setuju? Setuju nggak? Nah, saya balikin. Anda sebagai orang yang beriman menganggap ini bukan contekan, maka Anda harusnya sanggup menjelaskan kepada saya. Di sini dikatakan, dan lemparkanlah tongkatmu. Ini sebenarnya dikutip dari sini. Saya kasih tahu Anda dikutip dari mana itu ucapan ini. Perhatikan. Tenang, jangan panas. Jangan panas. Sebentar. Itu dikutip dari Keluaran pasal yang ke-4. Kelihatan ya? Keluaran pasal yang ke-4. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat itu dikutip oleh kitab Anda. Saya bilang dikutip ya, bukan dicontek ya. Nanti kalau Anda nggak bisa menjelaskannya, baru saya katakan dicontek. Nah, ayat itu dikatakan gini, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak seolah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang aman. Ya udah. Sebentar, kita bandingkan ini dengan teks aslinya. Kita kutip dari cerita aslinya. Kitabmu itu isinya cuma cerita-cerita orang Yahudi kok. Baik. Firman Tuhan kepadanya, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Di gereja.
Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Dikutip lagi sama kitabnya. Gereja nih ya. Oh, jalan kebenaran. Ini kitabmu kutip kitab kami. Masukkanlah tanganmu. Bentar. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Jalan kebenaran. Bun Saleh, kenapa kau kejang-kejang begitu? Jangan kejang-kejang sebentar. Udah mulai kesurupan ya. Sabar, maka kasihlah Sebentar. Masukkanlah tanganmu ke lehermu, bajumu. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Jalan kebenaran. Pertanyaan saya sama kamu begini, Bun Saleh. Kamu melihat nggak ada kutipan-kutipan? Kota, Allah diskusi kok kayak gitu. Kamu melihat nggak ada kutipan-kutipan? Kasih aku ngomong sekali. Iya, kamu lihat nggak ada kutipan-kutipan? Jadi yang namanya nyontek, kalau angka 2 berarti aku yang nyontek ini aku tulis angka 2, betul? Udah jelas-jelas ini nyontek, Pe. Kalau aku nyontek, Kitabmu isinya nyontek. kalau aku nyontek, Edis tulis, aku nyontek sama Edis nih. Edis tulis angka 2. Aku yang nyontek pasti aku tulis angka 2, betul? Oke. Di situ ada nggak bisa lemparkan tongkatmu? Jika Edis katakan aku nyontek, sebentar, dari tadi kasih aku sebentar. Kalau Edis katakan aku nyontek sama Edis, kalau aku nyontek sama Edis tulis 2, aku pasti aku tulis juga 2, setuju? Setuju. Di Edis dikatakan Tuhan itu api. Di kitabku ditulis Tuhan itu apa? Api. Oke, baik. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab nggak? Jawab aja. Di kitab kau ditulis Tuhan kau itu api dari arah. Boleh saya jawab? Dengar. Kalau aku nyontek, pasti aku juga akan mendengar suara Tuhanku itu dari api. Di kitab di Al-Quran itu apa ditulis? Dari api atau dari arah sebatang pohon? Baik, sudah bisa saya jawab? Jawab. Yang di kitabku ditulis dari api semak belukar atau di batang pohon? Dari api yang ada semak api yang ada pohonnya. Ada pohonnya, oten. Baik. Kita tampilkan lagi ya. Oke. Yang dicontek apa? Musa mendekati api, betul? Bun Saleh, betul nggak Musa mendekati api? Kalau aku mencontek, dijawab dulu. Betul nggak Musa mendekati api? Kalau aku mencontek, karena aku dijelaskan tadi, Allah ini namanya kamu menolak apa yang tertulis. Betul nggak Musa mendekati api? Dari awal aku menceritakan kayak gini. Ditanya. Itu ada. Betul tidak Musa mendekati api? Kisah itu ada. Allah menjelaskan. Dicontek, betul? Dicontek, betul? Kisah itu. Kalau aku nyontek, Edis tulis 2, aku 2. Di situ api. Iya, di situ ditulis Musa mendekati api. Dicontek Musa mendekati api. Yang mana nyontek? Baik. Di dalam Alkitab Musa mendekati api enggak? Di dalam Al-Quran terdengar suara dari balik pohon. Dengar dulu, dengar. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, siapa yang kita dengar, Bun Saleh? Nomor rumahku. Bun Saleh, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang didengar siapa? Kalau aku contek, Edis bilang, kalau Edis tulis 2, aku juga tulis 2, setuju? Ya tidak ada contekan yang sempurna. Tadi bilang aku contek. Kalau aku nyontek, kalau aku dengar, dia orang di bawah paham. Kalau Edis tuduh aku nyontek, kalau Edis tulis 2, aku yang nyontek ini pasti aku tulis 2. Saya bikin dulu dia dengan satu contoh. Kalau aku nyontek sama Edis, kalau Edis tulis 2, aku pasti juga menulis 2. Setuju? Baik. Setuju? Saya jawab. Terguncang kamu ya. Nabi otak terguncang ya. Saya balikan dulu kamera saya. Baik. Nah, jadi oke, baik, tenang. Ini ujian, tenang. Baik. Saya kasih tahu kamu contohnya. Sebentar. Saya kasih tahu contohnya.
Ini yang atas asli. Ini yang bawah palsu. Dengar, Pertanyaan mulai. saya, tenang. Mulai. Oke. Mana yang duluan datang, yang asli atau yang palsu? Yang Ini asli atau yang nyontek. nyontek? Ini cerita nyontek, gak ada urusan asli palsu. Apa lagi? Oke, ini nyontek ya? Sebentar. Tadi kau menuduh. Yang palsu nyontekin kami asli nggak? mencontek. Gunzale, Tadi kau tenang, menuduh kami tenang, mencontek. tenang. Oke, Gunzale, dengar. Mana Yang mencontek? palsu, aduh, kan Anda boleh nggak saya ngomong? Boleh ngomong saya? Boleh Ada saya duit asli. ngomong? Ada duit asli, Panik dia, ada duit teman-teman. palsu. Yang Panik mana dia, dicontek, mana panik dicontek. nggak? Panik nggak? Oke, boleh saya bicara? Nyontek, yang mana nyontek? Oke. Yang bawah nyontek yang atas nggak? Betul, sama. Betul. Ah. Mana duluan datang? Yang nyontek atau yang asli? Berarti udah setuju. Kalau nyontek itu harus sama. Tenang. Sebentar. Ada cerita contek atau Sebentar, cerita Gun Saleh, Ini tenang mau dulu. Boleh saya nyontek. ngomong? Aduh, berat Ini ini mau sebentar. nyontek. Boleh saya ngomong, Anda- Gun Saleh? Anda menuduh kami menyontek. Boleh saya ngomong? Itu masalah lain lagi. Boleh saya ngomong? Boleh. Oke. Pertanyaan saya, yang bawah nyontek Nyontek yang atas. atas. Pertanyaan saya, duluan mana? Yang asli atau yang nyontek? Gak ada pertanyaan aku itu yang nyontek itu harus sama. Nah, Nyontek itu harus sama. di mana-mana, senang, tenang. Di mana-mana barang, di mana-mana barang palsu atau barang nyontek itu pasti muncul belakangan. Kemudian, tenang. Kemudian, namanya nyontek bisa tidak mirip 100%. Bisa tidak? Orang nyontek itu pasti mirip. Angka Oke, dua, mirip nggak? ditulis di Sebentar, sini angka mirip dua. nggak? Mirip nggak? Mirip. Oke, sama nggak? Sama. Sama. Apakah ini dengan ini sama? Tapi aku nyontek Edi, jangan sama. Loh, gimana? Ya tidur di bawah sana. Sama gimana sama? Mirip tapi tidak sama. Gimana sih? Kalau sama berarti jadi uang asli. Pantesan saja kamu. Makanya sudah saya bilang, cara sembuh langkah awal tangga nomor 1 biar sembuh adalah dengan berhenti membenturkan kepala ke ubin. Gimana? Kalau Anda berhenti membenturkan kepala ke ubin, mudah-mudahan Anda sanggup. Yang namanya nyontek itu mirip, tapi tidak mungkin bisa sama. Contoh. Kalau dia yang aslinya, bibirnya rapi. Kalau yang dipalsunya, bibirnya belepotan karena tintanya meluntur kemana-mana. Gitu. Kalau yang asli, 10-nya itu rapi. Guratan-guratannya, sedangkan 10-nya yang palsu luntur. Begitu. Jadi yang namanya barang nyontek, barang palsu pasti datang belakangan. Lalu contekannya pun tidak sama persis. Oh, bagaimana Anda ini? Pada akhirnya, perdebatan tadi memberi kita satu pelajaran penting, bahwa kekuatan sebuah argumen tidak terletak pada seberapa keras ia disampaikan, tetapi pada seberapa konsisten ia dipertahankan. Ketika satu logika dipakai untuk menyerang, tapi ditinggalkan saat berbalik arah, maka sejak awal argumen itu sudah kehilangan fondasinya. Kita melihat bagaimana sebuah kesimpulan bisa dibangun dari asumsi yang tidak diuji, lalu dipertahankan dengan cara menghindari konsekuensi logisnya sendiri.
Ketika logika asal suara menentukan hakikat digunakan, maka ia harus berlaku di semua kondisi. Tapi ketika itu tidak dilakukan, maka jelas yang bekerja bukan lagi logika, melainkan seleksi. Dan disinilah letak persoalan sebenarnya, bukan pada teksnya, bukan pada siapa yang benar atau salah secara keyakinan, tetapi pada kejujuran intelektual dalam membaca dan menyimpulkan. Karena tanpa itu, apapun bisa dipelintir, apapun bisa disesuaikan, dan pada akhirnya, apapun bisa dianggap benar. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang siapa yang menang dalam perdebatan ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menggunakan logika untuk mencari kebenaran atau hanya untuk mempertahankan apa yang sejak awal sudah kita yakini? Karena jika jawabannya yang kedua, maka sekuat apapun argumen dibangun, pada akhirnya ia akan runtuh oleh ketidakkonsistenannya sendiri.